Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ikhwani wa akhwati fid din pada 10 kaidah di dalam istiqamah. Sekarang kita penutup ya, pada pertemuan yang lalu yang ke-10. Ya, di sini ada khatimah yang disampaikan oleh beliau. Ya. Ada 10 ya kaidah apa yang disampaikan supaya bagaimana kita bisa istiqamah. Ya. Komitmen di atas agama kita. Karena kalau kita lihat keadaan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Sekian banyak orang yang dulunya iltizam, ya, mengamalkan agamanya, ya, kita kadang kaget melihat keadaannya yang dia malah menjauh dari apa yang dia amalkan dulunya. Bahkan terkadang dia dulu yang ngajak kita, ya. Dia sebelumnya yang mengajak kita, ayo pergi talim, ya, ayo belajar, ya, ayo kita melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita saksikan di saat sekarang ini sangat jauh dari apa yang dia ajak kita, ya. Inilah yang dinamakan orang yang tidak istiqamah, ya. Akan tapi ikhwani wa akhwati fiddin, kita tidak boleh ujub dan bangga terhadap diri kita yang sekarang ini kita lihat kita lebih dari dia. Makanya para ulama menasihatkan kepada kita, jangan sekali-sekali menganggap kita lebih baik daripada orang lain, ya. Jangan kita sekali-sekali menganggap kita itu lebih baik daripada orang lain. Karena itu akan berbahaya bagi diri seseorang, karena akan menjadikan dia ujub, bangga dengan amalannya. Malah kita harus semakin takut dari kesesatan, kebinasaan. Dan ujub, bangga terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, sebab ketidakistiqomahan, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan sedang jamaah sekalian. Iya. Kata Syekh, ya, akhtimu bi kalimatin jamilatin. Ya. Saya ya tutup dengan ya kalimat yang indah, kata beliau. Ya. Saya tutup dengan kalimat yang indah. Ya. Jadi dari penutup ini beliau katakan dengan kalimat yang indah dan kokoh. Iya. Kalimat yang hendaknya kita perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi yang menyampaikan ini adalah muridnya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah
rahimahullah taala yaqul a'zamul karamati luzumul istiqamah. Ya. Karamah yang paling agung, yang paling besar adalah senantiasa menetapi yang namanya istiqamah. Ya. Nah, sekarang dinamakan karamah wali, kadang apa? Gila. Ya, masa orang gila dibilang karamah? Iya. Kalau sudah tidak sholat katanya karamah. Ya. Karamah wali. Ya. Nah, ini adalah suatu yang benar-benar karena bertentangan dengan ini. Namanya karamah itu adalah komitmen dengan istiqomah. Ya, salat ya salat sampai mati. Bukan sampai tingkatan tertentu berhenti salat. Ya. Nah, ini beliau sampaikan di catatannya, beliau sebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, nah, jilid kedua halaman 105. Ya. Wa qala Syekhul Islam, kemudian beliau berkata lagi, rahimahullah taala fi kitabih Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ya, di dalam kitab Al-Furqan, yakni pembeda antara wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman dengan dan wali-wali syaitan. Ya, jadi memang ada dua wali, wali Allah dan wali syaitan. Yang mereka anggap gila ini, yang dia anggap wali padahal orang gila. Ya, itulah wali syaitan. Dan yang menganggapnya wali lebih gila lagi. Iya. Yang dia menganggapnya wali adalah orang yang lebih stres lagi. Ya. Ya, itulah kalau kita berpikir tidak habis pikir kita ini mereka-mereka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Beliau berkata, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Ya. Jadi kata beliau, ya, sesungguhnya ya, ghaya itu adalah yang akhir. Kalau kita bahasakan puncak, ujung daripada kemuliaan adalah luzumul istiqamah. Ya. Jadi puncak ya daripada ya karamah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang. Ya. Karamah wali, misalnya ada orang tiba-tiba ya jatuh dari lantai 15 sampai ke bawah, batu saja pecah, ini dia tidak apa-apa, bahkan berdiri sambil olahraga lagi. Ini karamah ya, karamah wali, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang yang bukan dia cari-cari, bukan diusahakan. Ya, seperti orang yang kecelakaan mobil, tabrakan atau ditabrak. Kalau kita lihat mobilnya, orang yang melihat itu mobil, apa dia bilang? Siapa yang mati kudu? Ya, kalau dilihat berapa orang sudah yang mati ini yang di atas mobil ini, karena mobilnya hancur. Ternyata orangnya selamat semua. Ya. Kalau orang melihatnya, dokter yang melihatnya, wah ini mobil tidak mungkin selamat orangnya. Tapi alhamdulillah hanya luka-luka, lecet-lecet. Ya. Nah, ini orang menganggap itu karamah. Betul, karamah. Tapi ingat, karamah yang paling agung inilah komitmen dengan apa? Istiqamah. Menjalankan 10 kaidah ini. Ya. Biar dia seandainya naudzubillah, semoga Allah melindungi kita kecelakaan, patah kakinya dua-duanya, tapi istiqamah salat terus, itulah yang lebih utama daripada selamat musyrik. Ya. Selamat dari kecelakaan, wah ini karena sesajen tadi di kuburan Syekh Fulan. Ini bukan karamah, malah semakin apa? Kegelapan, kehinaan. Allah selamatkan dia bukan karamah tapi istidraj. Dia selamat supaya semakin apa? Semakin musyrik. Semakin ada kesempatan sesajen di lautan. Ya. Semakin ada keselamatan diagungkan kris-kris pusakanya dan lain sebagainya. Ya. Inilah. Jadi ini perlu diketahui, Pak. Ya.
senantiasa melazimi istiqomah. Terus menerus mulazamah dengan istiqomah. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Seperti apa yang kita sudah lewati 10 kaidah. Ya. Kemudian ya selanjutnya ya ini juga ada di dalam kitab Madarijus Shalikin halaman dengan jilid yang sama ya, halaman 349. Kemudian walihada yaqul, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, walihada yaqulu Ibnu Qayyim naqlan an ba'di ahli al-ilmi qala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dengan menukil dari sebahagian orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Ya. Beliau berkata, "Kun sahibal istiqamah la talibal karamah." Jadilah orang yang memiliki istiqamah. Artinya jadilah orang istiqamah, bukan mencari karamah. Ya. Bukan mencari karamah, tapi mencari istiqamah, senantiasa istiqamah. Karamah itu bukan sesuatu yang dicari. Ya. Kalau ada orang saya mau karamah kemudian lompat dari lantai 1 saja habis patah. Iya. Kalau orang yang mencari sesuatu itu namanya bedanya itu adalah tukang sihir, dukun dan semisal. Karamah itu adalah apa yang kita dapatkan yang kita tidak cari. Ya. Yang kita tidak usahakan. Makanya jadilah orang yang mencari menjadi pemilik apa? Istiqomah, bukan mencari apa? Karamah. Yang mana orang-orang gila-gilaan cari karamah, tidak makan 40 hari 40 malam. Mogok makan, ya, atau makan sesuatu yang diharamkan karena kata gurunya seperti itu. Ya ini. Kemudian fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabi al-karamah. Ya. Karena ya jiwa kamu itu, ya, hati kamu itu selalu apa? Ya, mencari ya namanya karamah. Ya. Bergerak terus untuk mendapatkan apa? Karamah. Ya, jadi bukan sesuatu yang dicari, Allah yang akan memberikan. Ya. Dengan melaksanakan apa namanya? Istiqamah tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Kalaupun tidak diberikan ya bersabar. Ya. Apalagi di sini katakan karamah yang paling agung adalah istiqamah. Biar dapat musibah, kecelakaan, ya kemiskinan, paceklik, kesusahan, banjir kebanjiran, tsunami kena tsunami, ya. Tapi istiqamah tetap menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itulah karamah yang paling agung, karamah yang paling puncak. Nah, ya, maka inilah yang perlu dipahami ya oleh kaum muslimin supaya tidak mencari apa yang dilarang untuk dicari. Ya. Dan mencari apa yang diperintahkan untuk dicari. Ya. Dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Rabb kamu itu meminta kepada kamu, menuntut kamu supaya apa? Istiqamah. Bukan menuntut kamu untuk punya karamah. Ya. Makanya dikatakan oleh beliau, siapa yang istiqamah itulah karamah yang paling besar. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba adalah orang yang istiqamah sampai mati. Ya. Itulah nikmat yang luar biasa. Ya. Bukan seperti apa yang dipahami oleh keumuman manusia. Dia orang satunya rajin sholat, satunya malas sholat. Ya. Yang tidak sholat, ya, jatuh dari motor, tidak apa-apa, selamat. Yang rajin sholat, ya, bukan jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, yang berhenti, mati. Ya. Yang mana istiqomah? Itu yang jatuh dari sepeda.
Karena dia meninggal dalam keadaan istiqomah. Baru lagi selesai sholat, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Sudah Ramadan lagi. Ya, iktikaf lagi sebelumnya. Yang satunya puasanya hanya 3 hari. Atau 7 hari. Karena ada anggapan kalau 3 hari ya 10 pertama. Hari pertama, hari kedua, 10 kedua. Saya pernah bicara dengan orang seperti itu. Mengapa puasanya hanya 3 hari, Pak? Ya itulah puasa orang-orang dahulu. Maksudnya orang-orang tua dahulu. Dan itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Hari pertama 10, hari kedua 20, hari ketiga 30. Semoga Allah mengampuninya. Sudah meninggal. Saya tanya, kenapa 7 hari? Kadang dia puasa 7 hari. Selesai 7 hari sudah selesai dia. Idul Fitri sudah dia. Katanya hari kan hanya 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah selesai. Sudah mewakili semua. Kalian kan puasa 30 hari, ada semua hari ini. Iya. Tenis yang batu gimana pengisingan. Betul kocikan apa? Iya. Baru dia bilang dia adalah orang istiqomah. Ya. Ya inilah pentingnya belajar ilmu. Ya. Kalau tidak belajar ilmu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh, pitikanak-kanai, manapun profesor, manapun doktor. Ya. Walaupun dimuliakan oleh seluruh presiden di Indonesia, seluruh presiden di dunia. Kata Syekh Ba Musa rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, orang yang berkumpul di majelis ilmu dalam rangka mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, itu adalah majelis yang Allah agungkan, Allah muliakan, Allah banggakan di hadapan para malaikatnya daripada perkumpulan para pedagang dan para presiden, penguasa di muka bumi ini. Ya. Jadi jangan lalai. Ya, ada raja seluruh dunia, 500 raja, 500 presiden kumpul semua. Itu tidak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang duduk di majelis ilmu 5 orang, 3 orang, ya. 4 orang ikhlas menuntut ilmu, Allah banggakan dan Allah puji-puji di hadapan para malaikat. Dan para malaikat memohonkan ampun mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu. Nah, demikian ikhwan. Jadi yang kita usahakan adalah apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu istiqomah. Ya. Kemudian bimakna kata Syekh, annal abda yambagi alaihi ayyakuna dauman wa abadan mujahidan li nafsihi fi an talzama siratallahil mustaqim. Artinya sesungguhnya seorang hamba yang bagi, yakni seharusnya, sepantasnya, bahkan bisa katakan wajib, ya, untuk dia terus menerus dan selamanya bermujahadah untuk dirinya, ya, supaya apa? Dirinya ini, jiwanya ini iltizam dengan jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ya. Wa antu hafidhu ala ta'atihi tabaraka wa ta'ala, supaya dia senantiasa menjaga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ya. Dan supaya dia bermujahadah, mengusahakan jiwanya, mengusahakan dirinya ini ala dzalik, yaitu alal istiqamah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga orang di luar sana, ya, tidak taat, dia istiqomah. Misalnya dia rombongan jalan-jalan, tiba waktu, ya, salat zuhur, yang lain pada lalai, dia pergi salat zuhur berjamaah. Ya. Ini bukan dalam safar, ya. Dalam keadaan mukmin. Yang lainnya lalai semua dengan kesibukan. Ya, maka dia terus menerus. Ya. Untuk apa? Kata Syekh, liyanala a'zama al-fauzi, ya, wa a'zama al-ghanimah, supaya dia meraih, ya, keberuntungan yang paling agung dan ghanimah, harta rampasan yang paling besar. Ghanimah ya bahasanya ini harta, ya,
sesuatu yang dicari, sesuatu yang diinginkan, ya. Maka ini sedang jamaah sekalian hendaknya ya seseorang ya perhatikan terus menerus seperti ini, ya. Komitmen di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih kemenangan yang besar. Meraih keberuntungan yang besar. Ada orang hari ini untung 1 miliar. Ada orang rugi malah, tapi dia bisa salat sunnah sebelum subuh. Itu lebih besar kebahagiaan yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah bagusnya kalau dapat dua-duanya. Nah, tapi kalau kita bandingkan sedang jamaah sekalian orang ya mendapatkan dunia tapi dia tidak istiqamah dan dia tidak sadar bahwasanya sebenarnya dia rugi besar. Makanya orang yang perhatiannya kepada dunia ya, kalau hilang dikit saja 500.000, aduh bukan main susah. Ya. Tapi kalau orang yang perhatikan akhirat, dia tidak sholat sunnah sebelum subuh, dia udah sedih sekali. Dia sudah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ya. Tapi kalau yang santai saja, besok masih ada apa? Masih ada subuh. Padahal kan dinasihatkan al-Imam Abdullah bin Umar menyatakan idza asbahta fala tantadhiri apa? Al-masa. Kalau kamu di pagi hari jangan kamu tunggu kamu masih hidup sore hari. Ini dia malah masih ada besok subuh. Iya. Masih bisa sholat subuh, ya? Apa sholat sunnah besoknya? Padahal nasihatnya agama ini, kalau kita berada di pagi hari jangan yakin kamu masih hidup sore hari. Kamu terus jalankan perintah. Baik. Wa huwa qaulu rabbina. Nah, ini yang dimaksud ghanimah. Yang kita juga baca di awal dan beliau bawakan mengingatkan di akhir kita. Ya? Di akhir kitab ini beliau sampaikan lagi ayat ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada orang urutkan perusahaan terkaya ya, ini nomor ya, orang yang sholat sunnah sebelum subuh itu yang orang terkaya di dunia ya. Nah, orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena sholat sunnah sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Iya, lebih baik daripada dunia. Isinya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dunia dan seluruh isinya itu sejak diciptakannya dunia. Bukan sekarang. Berarti sejak Nabi Adam ada di dunia ini. Ya. Sampai hari kiamat. Ya, itulah dunia. Jadi sudah berapa generasi, berapa ribu tahun kita tidak tahu. Harta yang ada di atasnya, bangunan yang ada di atasnya, harta yang ada di atasnya, ya, itu terkalahkan dengan sholat sunnah sebelum subuh bagi yang ikhlas melaksanakan. Bagi yang sholat lillahi subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunannya. Baik, jadi ini tersirat ada disebutkan dalam apa namanya Al-Quran ini ya, yaitu di dalam surah Fussilat dan di dalam surah Al-Ahqaf ya. Nah, baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Kita sudah jelaskan apa itu istiqamah dengan berbagai macam pemahaman. Ya. Akan turun malaikat kepada mereka. Ya. Akan turun malaikat kepada mereka. Ya. Kemudian malaikat itu berkata, jangan kalian bersedih.
dan bergembiralah dengan surga, ya, yang telah kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat berita gembira dari siapa? Bukan dari presiden. Bukan dari, ya, bukan dari raja, ya. Nah, tapi dari para malaikat. Ya. Dari malaikat, ya. Berita ini sedang jamaah sekalian. Pada saat dia, ya, dalam keadaan mau meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bersedih. Jangan terlalu bersedih dengan apa yang kamu tidak dapatkan dari dunia. Ya. Ada orang mau meninggal dia ingat, aduh saya belum dapat ini, saya belum dapat ini, mana dunianya yang dia ingat, ya. Nah, bahkan ada orang meninggal, mana anak-anakku sudah ada semua, sudah datang semua, saya ini sudah mau pergi. Seolah-olah diatur itu kematiannya. Seolah-olah dia yang ngatur. Saya tidak mau kalau belum datang semua anak-anakku. Na'udzubillah. Ya, makanya sampai sebagian orang itu kalau meninggal tidak mau dia kubur orang tuanya kecuali berkumpul anaknya seluruhnya, sehingga yang di luar negeri pun ditunggu. Ya. Sampai ada berhari-hari baru dikubur, karena dia harus kumpulkan semua anak-anaknya. Ya. Pesannya begitu. Jangan dikubur saya kecuali kalian semua sudah berkumpul. Ini ajaran yang bertentangan betul. Orang itu meninggal segera dikubur. Nah, segera dikubur supaya kalau yang dapat berita gembira, nikmat kubur segera dia rasakan. Kalau orang yang jahat segera dia rasakan apa? Siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Kemudian, ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian, ya. Kami adalah wali-wali kalian, ya. Di dunia, ini yang membimbingnya, menuntunnya, ini para malaikat yang membimbingnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menunjuki mereka, ya, kalau melakukan, ya, kesalahan dia segera, sedang jamaah sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fil akhirah, dan di negeri akhirat mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, walakum fiha, dan di dalamnya, yaitu di dalam surga sedang jamaah sekalian, ya. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kalian apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian di dunia ini, biar kita mau, ya, kalau tidak bisa mendapatkan tidak datang-datang, ya. Kalau di akhirat apa yang terbetik dalam jiwa kita datang. Penghuni surga adalah bagaikan raja mereka. Nah, maka kalau tidak kepilih di sini, ditunjuk di sini, ya sabar saja, di sana jadi raja insyaallah, ya, jadi penguasa, ya. Allahumma amin. Dan mereka semua yang ada di surga menganggap dirinya lah yang paling nikmat. Nah, ya, karena di sana tidak ada iri dan dengki, sedang jamaah sekalian. Tidak ada iri dan dengki di negeri akhirat. Nah, baik. Walakum fiha ma tad'un, ya, dan bagi kalian apa yang kalian, ya, minta. Nah, ya, apa yang kalian, ya, inginkan sedang jamaah sekalian, ya. Nuzulan min ghafurir rahim, ya, sebagai apa? Sedang jamaah sekalian, ya, tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah kemuliaan. Inilah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, kepada, ya, hamba-hambanya yang istiqomah, dan ini tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Baik.
Kemudian wa biqaulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla wa Azza, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan atas mereka, jangan khawatir. Jadi para malaikat memberikan kabar gembira, jangan khawatir kalian. Jangan khawatir masuk neraka. Ya. Kalian akan masuk surga. Ya. Kalau istiqamah, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dari apa yang dia inginkan dari dunia, dia tidak apa. Jangan bersedih. Ya. Jangan susah. Ya. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mereka adalah penghuni surga, ashabul jannah, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, maka ayat ini mari kita ulang-ulang supaya terus istiqomah. Ya, baca ayat ini. Baca tafsirnya, yang paling ringkas tafsir Muyassar antum baca, ya, jamaah baca. Dan membaca Al-Quran, kita tadabburi satu ayat lebih baik daripada baca satu juz tanpa kita tadabburi. Kalau ikhlas membacanya, mendapat pahala 10 kebaikan. Tapi bagi yang baca Al-Quran, dia tadabburi maknanya. Pertama terjemahannya, paling awal lagi dia tahu mufradatnya dulu, ya. Misalnya dalam ayat ini dia tahu, ya, inna, apa itu inna. Alhamdulillah ada semua sekarang tafsir Al-Quran dengan apa? Mufradat Al-Quran per kata. Ya, setelah selesai dengan perkataannya, dia baca terjemahannya. Tidak paham terjemahannya dengan baik, dia baca tafsirnya. Sudah dia baca tafsirnya lagi, dia tanya ustaz kalau dia kurang jelas apa yang dia baca. Maka itu lebih baik daripada baca satu juz tapi tidak paham. Ya. Karena itu yang akan berbekas, bagi hati kita. Nah, makanya di antara sebab supaya orang khusyuk dalam sholatnya, minimal itu apa yang kita baca dalam sholat kita pahami, ya, artinya, pemahamannya apa kita baca dari doa-doa sholat, surat Al-Fatihah, kemudian bacaan ayat-ayat yang kita baca. Makanya membaca satu halaman, ya, di surah yang lain mendingan baca qul huwallahu ahad, paham artinya, paham tafsir. Ya. Nah, banyak orang, ya, baca panjang-panjang tidak paham. Nah, maka itu sedang jamaah sekalian. Jadi apa yang kita baca insyaallah akan berbekas. Kemudian kata beliau, ya, as'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, ya, Rabb al-arsh al-azim, yang agung, makhluk yang terbesar yang tidak ada tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih besar dari arsh, dan Allah berada di atasnya. Ya. Kemudian Allah berada di atasnya tidak sama dengan makhluknya. Jangan diserupakan dengan Allah berada di atas arsh kemudian Allah butuh arsh, tidak. Seperti ini, air ini berada di atas meja, kalau tidak ada meja ini jatuh airnya. Jangan berpikir seperti itu. Makhluk saja di atas tidak butuh yang di bawahnya. Matahari di bawah bumi, apakah matahari butuh bumi? Kan tidak. Nah, ini mereka berpikir yang busuk, jahat. Tidak mungkin Allah di atas arsy. Allah sudah butuh kepada arsy. Nah, Allah tidak butuh sesuatu. Makanya dia menyatakan Allah tidak mungkin di atas arsy. Dia menolak dengan mentakwil, ya, mengartikan ayat sesuai dengan seleranya. Taib. Ya Rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya, ayyaktuba lana jami'an, supaya Allah menetapkan bagi kita yang membaca kitab ini, yang mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menetapkan bagi kita kesabatan, yaitu keistiqomahan, menetapkan bagi kita hidayah di atas jalan yang lurus, ya. Kemudian supaya Allah melindungi kita dari jalannya yang Allah murkai atas mereka, yaitu Yahudi, dan dari jalannya orang-orang yang sesat. Dan beliau tutup ini sama dengan muqaddimah,
supaya selalu kita ingat namanya keutamaan istiqomah. Nah, wa ayyuslih lana sya'nana kullah, supaya Allah memperbaiki keadaan kita seluruhnya. Ya. Beliau tutup dengan doain, wa ayyuslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, supaya memperbaiki agama kita yang dengannya adalah perkara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, supaya Allah memperbaiki bagi kita dunia kita yang padanya ma'isha kita. Jadi dunia kita diperbaiki. Kalau kita susah, semoga Allah berikan kelapangan. Kalau kita punya utang, semoga Allah berikan rezeki untuk melunasi utang kita. Ya. Paling minimal kita harus ada niat untuk mengembalikan utang tersebut. Kalau tidak, Allah akan binasakan kita. Jangan berprinsip tidak usah kembalikan. Nah, kaya dia orangnya. Jangan. Biar dia kaya, kita pinjam dari dia 500.000. Kalau 100 orang kasihan yang pinjam sama dia. Semua prinsipnya seperti itu. Karena ada orang berutang seperti itu. Lebih mulia orang yang punya utang tapi ada niat dia mengembalikannya dan betul-betul jujur dalam hatinya, daripada yang punya utang hanya 100.000 tapi tidak mau dia kembalikan. Allah akan hancurkan dia. Ya, demikian. Jadi supaya dunia kita diperbaiki oleh Allah, berdoa terus. Ya, berdoa terus. Kemudian wa yusliha akhiratana allati fiha ma'aduna, supaya Allah memperbaiki akhirat kita. Ini urusan akhirat kita, ibadah kita. Makanya dunia kita kalau lurus niat kita, semuanya jadi urusan akhirat. Kita pergi cari rezeki, niatkan, ya Allah saya keluar ini dalam rangka menjalankan kewajiban, maka jadi pahala akhirat. Supaya anak dan istri saya tidak minta-minta di belakang. Ya, supaya saya menjadi orang-orang yang memiliki apa yang engkau berikan dari harta yang halal. Nah, kemudian jadinya semuanya nilai pahala untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Wa ayyaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, supaya Allah menjadikan hidup kita ini sebagai tambahan kebaikan bagi kita pada setiap kebaikan. Ya, tambahan pada setiap kebaikan. Jadi kita hidup supaya kebaikan terus yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan Allah menjadikan kematian kalau seandainya kita mati istirahat dari segala kejelekan. Nah, yaitu kita tidak menghadapi lagi fitnah, ujian, malapetaka, terutama musibah dunia, musibah akhirat, naudzubillah. Makanya kita selalu berdoa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Adapun musibah dunia semuanya pasti kena, tapi kita dimohon supaya apa? Supaya jangan sampai musibah pada agama kita. Wa akhir da'wana, kata beliau, dan akhir doa kami, seruan kami supaya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala puji hanya milik Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak wa an'am, dan salawat kepada Allah dan ucapan selamat, keselamatan dan berkah, dan semoga Allah memberikan nikmat kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan keutamaan kepada kita, yaitu keistiqomahan ini sampai akhir hayat kita, dengan usaha menjalankan 10 kaidah istiqomah ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan, karena Allah tidak akan menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua menjalankan apa yang telah kita ilmui, dan seluruhnya dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.